Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nanda Sari Nuralita, MKJ, SPKJ. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pemeriksaan fisik psikiatri. Untuk pemeriksaan fisik psikiatri ini, kita mulai dari deskripsi secara umum dulu. Apa yang dilihat dari pasien gangguan psikiatri atau yang memiliki gejala psikiatri? Pertama, penampilan pasien. Kita melihat dari bentuk tubuhnya, cara berpakaian, sikap tubuh. Ini hanya deskripsi biasa. Karena pasien itu yang psikotik biasanya penampilannya berantakan karena pikirannya sudah terganggu. Pasien cemas masih rapi, tetapi perilakunya yang nanti mungkin agak berbeda dengan orang yang tidak mengalami gangguan cemas, dan begitu selanjutnya. Jadi secara umum kita melihat penampilan pasien apakah rapi atau tidak rapi. Kemudian kita melihat penampilan dari fisik atau aktivitas psikomotornya. Di sini untuk mahasiswa kita membagi tiga, ada hipoaktif, hiperaktif, dan normoaktif. Hipoaktif biasanya itu sering dijumpai oleh pasien dengan gangguan depresi. Aktivitasnya menjadi lambat, gerakannya lambat. Nah, untuk hiperaktif biasanya kita sering menjumpai pada pasien dengan gejala manik atau pasien dengan ansietas. Pasien dengan manik biasanya bicaranya banyak, perilakunya juga tampak sangat bersemangat. Nah, untuk pasien ansietas atau cemas biasanya tampak dari gelisahnya, duduk tidak tenang, itu kita katakan hiperaktif. Normoaktif itu apabila kita menjumpai pasien dalam keadaan tenang atau biasa. Kemudian kita melihat sikap terhadap pemeriksa, apakah kooperatif atau tidak kooperatif. Untuk mahasiswa bisa dilihat cukup dua saja. Nah, sekarang kita masuk ke pembicaraan. Dalam menilai pembicaraan, ada beberapa hal yang kita nilai. Ada isi, produktivitas, nada suara, perbendaharaan kata, dan arus. Di isi kita melihat atau kita menilai apakah isi pembicaraan pasien sesuai dengan masalah yang dikemukakan. Produktivitas, apakah produktivitasnya banyak atau sedikit. Nada suara pasien, apakah nadanya itu melemah, apakah nada suaranya keras atau nada suaranya biasa. Perbendaharaan kata, apakah banyak atau sedikit. Pasien dengan gejala manik biasanya perbendaharaan katanya banyak yang ingin disampaikan dan tak tidak terarah. Pasien yang mengalami gangguan depresi biasanya perbendaharaan katanya lebih sedikit. Kemudian arusnya apakah cepat, lambat, atau normal. Untuk pasien depresi arus biasa lambat, untuk pasien dengan gejala manik biasa arusnya cepat. Kemudian kita menilai perilaku motorik dari pasien. Kita melihat apakah pasien hipoaktif, hiperaktif, atau normoaktif. Ini tampak pada pasien depresi dan pasien dengan gejala manik. Kalau pasien dengan gejala depresi, biasa perilaku motoriknya hipoaktif. Pasien dengan manik, hiperaktif. Tetapi pasien yang dengan gejala psikotik atau yang lain-lain, mungkin kita bisa melihat gejalanya normoaktif. Itu tergantung kondisi pasien saat datang kepada kita sebagai pemeriksa. Sekarang yang keempat, kita melihat atau menilai mood, afek, dan emosi dari seorang pasien. Nah, di sini mood adalah emosi yang meresap, menetap, dialami secara subjektif, dilaporkan pasien dan dapat dilihat oleh si pemeriksa atau dilihat oleh orang lain. Di sini biasanya mood ini dia lebih dari beberapa minggu atau lebih kurang dari 1 bulan, bukan beberapa hari. Kenapa? Jika pasien sedih, maka kita dapat melihat dari ekspresinya, kemudian dialami secara subjektif dan dapat terlihat oleh orang lain. Kalau pasien lagi mood elevasi atau mood yang meningkat, sangat gembira, kita dapat melihat atau si pemeriksa melihat pasien nampak wajahnya semangat, menyenangkan, terlalu gembira, semangat, itu mood elevasi. Kemudian ada yang namanya mood depresi.
Ini bentuk pasien yang mengalami depresi, tampak tidak semangat, tidak bergairah. Kemudian mood dysphoric, mood yang tidak menyenangkan. Biasanya pasien tidak suka ditanya-tanya, tidak suka diajak berbicara lebih banyak. Itu kita katakan dengan mood dysphoric. Mood ini banyak, tetapi untuk mahasiswa hanya beberapa saja yang perlu dilihat sesuai dengan diagnosis dari pasien. Kemudian kita menilai afek dari seorang pasien. Apakah itu afek? Afek adalah ekspresi emosi yang dapat diamati oleh si pemeriksa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasien. Contoh, misalnya kita menanyakan kepada seorang pasien, bagaimana perasaan Bapak dalam beberapa hari ini? Nah, pasien akan mengatakan, saya baik-baik saja, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang cemberut atau tidak suka ditanya-tanya. Nah, itu dikatakan afek inappropriate. Kenapa? Saat ditanya, dia mengatakan baik saja, tetapi jelas dari wajahnya menunjukkan tidak baik. Maksudnya dia mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau kurang baik. Itu kita katakan inappropriate. Contoh kedua, kita tanya, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Pasien mengatakan, saya baik-baik saja dok. Dia menunjukkan dengan ekspresi yang biasa atau senang atau yang lain-lain. Maka kita katakan ini adalah afek appropriate, artinya afek yang sesuai. Kemudian nanti ada beberapa afek lain yang bisa kita sesuaikan dengan apa yang dilaporkan oleh pasien. Kemudian ada yang namanya emosi. Emosi ini adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks dengan komponen psikis, somatik, dan perilaku sebagaimana dimanifestasikan oleh afek dan mood. Jadi emosi ini rangkaian mood, afek, perasaan yang tampak secara menyeluruh. Kalau dia memang mengalami depresi, maka itu langsung dilihat. Nah, untuk mahasiswa, apalagi saat ujian OSCE, kita hanya memasukkan mood dan afek saja. Emosi tidak dimasukkan, itu hanya untuk sekedar diketahui. Kemudian pikiran. Pikiran di sini kita menilai 3 aspek. Ada gangguan bentuk pikiran secara umum, ada gangguan bentuk pikiran secara khusus atau spesifik, dan ada gangguan isi pikiran. Apa itu gangguan bentuk pikiran secara umum? Artinya, jika kita secara umum melihat pasien ini ada gejala psikotik seperti halusinasi, ilusi, delusi, atau waham, maka kita secara umum bentuk pikiran pasien ini mengalami psikotik. Jika tidak ada, maka kita katakan gangguan bentuk pikiran umum tidak dijumpai gangguan, jadi cukup 2 saja. Kemudian gangguan khusus atau spesifik bentuk pikiran. Di sini kita menilai apakah pada pasien dijumpai neologisme, tangensialisme, sirkumstansial, dan yang lain-lain. Tetapi kita mahasiswa cukup melihat 3 atau menilai 3. Apakah pasien ada mengucapkan kata-kata baru yang tidak dimengerti oleh orang lain? Contoh saat wawancara, tiba-tiba pasien mengeluarkan kata-kata atau istilah yang aneh yang kita tidak tahu apa arti dan maksudnya. Itu kita katakan neologisme. Tangensial. Saat kita bertanya kepada pasien, pasien berbelit-belit jawaban dan tidak menjawab apa yang kita tanyakan. Contoh, Bapak hari ini sudah makan? Oh dok, saya tadi diantar anak saya hari ini mau berobat. Saya kemari selalu diantarkan anak saya berobat hari Rabu. Dia tidak menjawab pertanyaan kita tadi, apakah Bapak sudah makan? Bedanya dengan sirkumstansial, dia sudah menjawab berbelit-belit, tetapi dia menjawab di akhirnya. Contoh, apakah Bapak sudah makan? Oh dok, saya setiap hari Rabu berobat. Saya kemarin diantar anak saya. Tadi pagi saya makan lontong. Nah, di akhir dia menjawab meskipun dia sudah berputar-putar. Itu adalah sirkumstansial. Banyak gangguan khusus atau spesifik isi pikiran yang lain, tapi yang sering kita jumpai adalah yang 3 ini. Kemudian gangguan isi pikiran. Di sini kita menilai waham. Apa itu waham? Suatu keyakinan yang salah yang didasarkan atas kesimpulan yang salah tentang kenyataan eksternal yang tidak sesuai dengan latar belakang atau intelijensi pasien. Contoh, seorang pasien mengatakan, saya mempunyai kelebihan, yaitu saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dikatakan pasien ini mempunyai waham kebesaran. Kemudian ada beberapa waham yang lain, misalnya waham
paranoid. Waham paranoid ini terbagi 3. Salah satunya yang tadi kita sebutkan waham kebesaran, kemudian waham referensi, dan waham persekutorik. Waham referensi, pasien selalu merasa dibicarakan. Dokter, saya selalu merasa dibicarakan orang. Kalau saya lihat orang berkumpul, maka orang itu membicarakan saya. Dan saya sangat yakin mereka membicarakan saya. Atau kalau saya mendengar radio, saya tahu isi radio itu membicarakan saya. Itu kita katakan waham referensi. Jika kita mengatakan pada pasien tidak orang itu tidak menceritakan Anda, dia tidak percaya dan dia sangat yakin bahwa yang diyakininya adalah benar, itu adalah waham. Begitu juga dengan waham persekutorik. Dia merasa disakiti, orang-orang membencinya, ingin menyakitinya. Saat kita bilang itu hanya perasaan Anda saja, dia mengatakan tidak, itu bukan perasaan saya sangat yakin dibenci orang. Maka itu kita katakan adalah waham, yaitu waham persekutorik. Kemudian kita masuk ke 6, penilaian ke-6, ada yang namanya persepsi. Persepsi ini terbagi 2, halusinasi dan ilusi. Halusinasi adalah persepsi sensoris yang salah, yang tidak disertai stimulus eksternal yang nyata. Contoh, pasien merasa mendengar suara-suara bisikan di telinganya, padahal tidak ada orang yang berbisik kepadanya, tetapi pasien selalu mendengar ada yang berbicara di telinganya. Kemudian pasien melihat ada bayangan yang selalu datang kepadanya, padahal tidak ada, atau melihat orang-orang yang sudah mati mendatanginya. Itu kita katakan halusinasi. Kita masuk ke penilaian persepsi yang kedua, yaitu adalah ilusi. Ilusi adalah mispersepsi atau misinterpretasi terhadap stimulus eksternal. Contoh, benda atau objeknya ada, tetapi pasien salah menilai atau menginterpretasikannya. Misalnya, pasien melihat tali pinggang, kemudian pasien mengatakan itu bukan tali pinggang, itu adalah ular. Atau pasien melihat air putih, minum air putih, kemudian dia mengatakan saya nggak mau minum, ini bukan air putih, ini adalah darah. Objek ada, tapi salah dalam menginterpretasikannya. Kemudian orientasi. Di sini kita menanyakan tempat, waktu, dan personal pada pasien. Contoh, kita mengatakan, apakah Bapak tahu sekarang berada di mana? Oh, tahu dok, saya lagi di ruangan dokter. Apakah Bapak tahu sekarang pukul berapa? Pukul jam sekian. Atau pasien boleh mengatakan masih siang dok, pagi atau sore atau malam. Kemudian personal. Bapak datang dengan siapa? Kita ingin mengetahui apakah orientasi pasien masih baik atau terganggu. Selanjutnya kita melakukan penilaian konsentrasi kepada pasien. Di sini pasien kita meminta 100/7. Ini diberikan pada pasien-pasien yang sudah tamat SMP, minimal SMP. Kalau pasien belum tamat SMP atau hanya sebatas SD, kita boleh mengganti dengan wahyu dieja terbalik. Kita masuk ke dalam 100/7 dulu, kita meminta pasien mengurangi sampai di titik 65. Contoh, Pak, saya minta Bapak mengurangi angka yang saya sebutkan sampai saya katakan berhenti. Kita mulai ya Pak. 100/7 93 Bu. Dikurang 7 86. Dikurang 7 lagi 79. Dikurang 7 lagi 72, kemudian dikurang 7 lagi 65. Nah, kita jangan memperbaiki atau mengkoreksi hasil pengurangan dari pasien. Misalnya pasien hanya bisa 100/7 93, kemudian 93 dikurang 7 86, dikurang 7 lagi Pak 70 kata pasien. Kita tidak usah koreksi, kita cukup berhenti di situ. Berarti di sini pasien konsentrasi terganggu. Kenapa bisa terganggu? Biasanya kita sering jumpai pada pasien yang ansietas dan depresi. Konsentrasinya sedang terganggu. Makanya kita melihat apakah pasien yang mengalami gangguan cemas atau depresi konsentrasinya terganggu atau tidak. Dan bisa saja kita menjumpainya pada pasien dengan gangguan psikotik. Kemudian apabila pasien belum tamat SMP atau hanya sebatas tamat SD,
kita meminta pasien membalikkan kata-kata wahyu dieja secara terbalik. Pak, saya sebutkan huruf wahyu, saya minta Bapak mengejanya secara terbalik. Boleh kita mulai, Pak? Contohnya U Y H A W, kata pasien. Jika benar, maka konsentrasi tidak terganggu. Tetapi jika pasien mengatakan wahyu dieja secara terbalik U H A W Y, maka konsentrasi terganggu. Satu saja huruf yang terbalik maka sudah dikatakan konsentrasi terganggu. Kemudian kita bisa atau melanjutkan dengan menilai daya ingat atau memori. Di sini ada 4 penilaian yang kita nilai: jangka lama, agak lama, baru saja, dan segera. Kita ingin melihat apakah memori pasien masih baik atau mulai terganggu. Untuk pasien yang sudah mengalami gangguan psikotik jangka panjang atau kronis, biasanya daya ingatnya yang jangka lama terganggu. Tetapi untuk pasien yang baru sakit atau mengalami cemas, depresi, atau baru gangguan psikotik akut, itu biasanya yang sering terganggu daya ingat segera. Tetapi ini tidak harus signifikan. Jadi untuk menilai daya ingat jangka lama, kita tanya yang sudah tahunan. Contohnya, Bapak dulu sekolah SMA-nya di mana? Nah, kita bisa setelah bertanya mengkonfirmasi kepada keluarga pasien. Kemudian kita tanya dalam hitungan bulan. Contoh, kita baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pak, kemarin Hari Raya Idul Fitri, Bapak merayakannya di mana? Kita juga kemudian boleh mengkonfirmasi ke keluarga pasien. Sekarang kita menilai daya ingat yang baru saja. Baru saja ini dia hitungan jam. Kita bisa bertanya kepada pasien, Bapak tadi pagi sarapan apa? Atau Bapak tadi malam makan apa? Kita kemudian konfirmasi ke keluarga pasien. Kemudian daya ingat segera ini yang sering dijumpai terganggu apabila pasien mengalami gangguan cemas, depresi, atau psikotik akut. Tapi ini tidak harus signifikan. Misalnya, Pak, saya ingin mengucapkan 6 angka, kemudian Bapak ulang kembali. Kita meminta pasien menyebutkan atau mengulang kembali 6 angka yang kita sebutkan yang tidak berdekatan. Contohnya 742901. Nah, jika pasien satu saja terbalik atau satu angka lupa, maka dianggap daya ingat segera terganggu. Karena pasien harus dapat mengulang 6 angka secara benar dan tepat. Kemudian kita menilai pengetahuan umum. Ini kita bisa menanyakan siapakah presiden sekarang, atau siapakah presiden pertama kali Indonesia, atau pengetahuan umum yang lain. Kemudian pengetahuan abstrak. Kita di sini bisa menanyakan, Pak, apa artinya besar pasak daripada tiang? Atau apa artinya tong kosong nyaring bunyinya? Kemudian kita menilai judgment. Judgment di sini untuk mempertimbangkan apa yang dilakukan terhadap dirinya atau apa yang akan dilakukan terhadap orang lain. Kita boleh memilih salah satu saja. Contoh, jika Bapak sedang menonton TV, tiba-tiba rumah Bapak kebakaran, apa yang Bapak lakukan? Jadi kita selalu menanyakan dengan apa yang akan dilakukan, bukan jawaban iya atau tidak. Misalnya, saya akan lari, atau saya akan menyelamatkan diri saya, atau saya akan mengambil air untuk menyiram, itu boleh. Atau, Pak, jika Bapak ketemu dompet di jalan, apa yang Bapak lakukan? Jika pasien mengatakan, saya akan mengembalikan ke alamat yang ada di dalam dompet, itu boleh. Atau saya membawa ke kantor polisi, itu boleh. Kemudian kita melihat pengendalian impuls. Ini hanya menilai apakah selama wawancara pasien tenang, gelisah, tidak sabar, atau marah-marah. Ini kita melihat pengendalian impulsnya apakah baik atau terganggu. Kemudian insight. Insight ini dibagi ke dalam 6 tingkatan. Kita menilai sejauh mana pasien menyadari dirinya sakit atau tidak. Pada insight pertama, derajat 1, saat ditanyakan, apakah menurut Bapak sakit? Maka dia akan mengatakan, tidak dok, saya tidak sakit.
itu dia menyangkal bahwa dia sedang sakit. Insight derajat 2, dia menyadari dirinya sakit, tetapi saat bersamaan juga menyangkal. Contoh, menurut Bapak, dengan gejala yang Bapak alami, apakah Bapak sakit? Iya dok, terkadang saya merasa saya sakit. Tapi jika saya pikir-pikir, sepertinya saya juga tidak sakit. Itu adalah insight derajat 2. Insight derajat 3, apakah dengan gejala yang Bapak alami selama ini, menurut Bapak sakit? Iya dok, saya sepertinya sakit. Saya tidak bisa tidur, saya sering menangis, saya melihat bayang-bayang. Itu saya rasa saya sakit. Tetapi saya merasa sakit saya ini diguna-guna oleh orang lain. Atau saya sakit tetapi setelah saya mengalami suatu kecelakaan. Tapi sakit ini bukan dari saya, memang disebabkan oleh sesuatu hal. Dia menyalahkan orang lain atau faktor eksternal, maka itu dikatakan derajat 3. Derajat 4, pasien tahu dia sakit, tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia sakit. Pasien bisa sakit dengan berbagai macam penyebab, masalah keluarga, internal, pribadi, tekanan pekerjaan, dan lain-lain. Dia mulai merasa dia sakit tapi tidak tahu apa yang menyebabkan dia sakit, maka dikatakan derajat 4. Nah, di derajat 5 di sini menyadari bahwa pasien sakit dan gejala atau kegagalan dalam penyesuaian sosial akibat perasaan yang irasional atau gangguan pasien tanpa menerapkan pengetahuan ini masa depan. Maksudnya, dia memang sakit, dia mau berobat tetapi belum tahu harus berobat kemana. Dia merasakan ada yang salah atau ada yang tidak benar dari dirinya, tetapi ini harus berobat kemana. Itu dikatakan derajat 5. Kalau derajat 6, dia sudah tahu dia sakit, baik sakit cemas, depresi atau yang lain-lain, dan dia sudah tahu harus berobat kemana untuk mencari pengobatannya. Semakin tinggi derajatnya atau insight-nya, maka itu lebih bagus atau prognosis lebih baik daripada semakin rendah derajatnya. Artinya pasien dengan derajat 5 atau 6 itu lebih baik prognosisnya atau pengobatannya daripada pasien yang mengalami insight derajat 1 atau 2. Sekian pemeriksaan fisik psikiatri yang pertama. Diharapkan setelah melihat workshop ini, adik-adik mampu melakukan pemeriksaan fisik psikiatri. Saya tutup, nanti kita perdalam lagi di keterampilan klinis dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.